digunakan dalam supply chain management. Atau dalam beberapa literatur, beberapa cendekiawan bilangnya MRP atau manajemen rantai pasok ya, sama saja. Nah, pengelolaan mata rantai pasokan itu berarti kan manajemen ya, bagaimana mengelola suatu rantai pasokan atau supply chain itu berarti berkaitan dengan yang namanya kita, human atau manusia. Karena salah satu poin dari pengelolaan itu kan manusia ya. Nah, berarti kita di sini akan lebih membahas mengenai yang pertama organisasi, lalu organisasi manajemen logistik itu seperti apa, fungsi dan kegunaan pengendalian logistik atau pengendalian logistik seperti apa, lalu organisasi konvensional dan organisasi yang berbasis pada logistik. Kita juga akan mengelola jaringan supply chain dan strategi proses serta tantangan-tantangan dalam pengelolaan supply chain dalam suatu organisasi. Nah, latar belakangnya dalam pengelolaan supply itu yaitu kemampuan perusahaan untuk menyuguhkan layanan yang bermutu tinggi serta konsisten dan berkesinambungan itu sangat tergantung pada penataan organisasinya. Jadi key pointnya ini ya. Jadi kenapa supply chain itu dibutuhkan? Karena kita atau organisasi suatu perusahaan itu perlu menyuguhkan layanan yang bermutu tinggi atau high quality dan konsisten. Jadi tergantung pada penataan organisasinya. Nah, salah satu kendala utama dalam implementasi konsep logistik adalah organisasi, yaitu struktur organisasinya itu biasanya kaku atau konsepnya itu yang kurang terpadu, jadi terpisah-pisah, tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau konsumen atau mutu atau konsistensi yang diinginkan dari customer. Nah, konsep manajemen logistik terpadu itu dapat dipahami sebagai arus barang dan informasi antar berbagai sumber dan pengguna. Nah, yang dikendalikan oleh suatu organisasi yang baik atau dan dikoordinasikan dengan terpadu dalam suatu organisasi. Nah, maka karena kita mau membangun suatu mutu, jadi kita perlu dan kualitas yang baik, maka kita perlu merangkai setiap langkah tersebut dari proses di mana barang, ingat ya, selalu saya ulang ya, di mana barang atau produk bergerak mendekati pelanggan. Oke. Selalu saya ulang ini. Di mana barang dan produk bergerak mendekati pelanggan. Jadi suatu proses-proses itu kan ada penanggung jawab, ada bagian-bagiannya, maka latar belakangnya itu adanya supply chain management karena ada kegiatan tersebut. Nah, jadi intinya adalah supply chain management itu fungsinya adalah, saya ulang kembali, adalah untuk memaksimalkan pelayanan ke pelanggan dan meminimalkan biaya serta aset yang terkunci dalam pipeline atau alur dari suatu logistik. Oke. Jadi ingat ya, jadi saya selalu mengulang, jadi intinya apa yang konsumen inginkan dimaksimalkan, customer value dipuaskan, supaya kita meminimalkan biaya. Contoh yang kemarin kita bahas adalah biaya konsep dari lead time, supaya lead time-nya lebih efektif dan efisien. Oke. Nah, kita sekarang akan membahas tentang organisasi-organisasi, berbagai organisasi yang ada dalam supply chain management secara singkat. Kalau secara umum ya, secara khususnya nanti kita bahas di pertemuan ke-7 sebelum UTS, ada di implikasi dan optimalisasi SCM. Nah, organisasi seperti yang kalian ketahui itu merupakan suatu kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan-batasan tertentu yang intinya itu memiliki tujuan yang bersama. Oke. Saya rasa kalian sudah tahu apa itu organisasi. Jadi sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Oke. Baik itu kelompok atau perseorangan ya. Jadi tujuan tersebut itu biasanya tidak dapat dicapai oleh individu yang bekerja sendiri. Walaupun bisa, tapi dia akan banyak memakan waktu dan tenaga mereka. Jadi lebih efisien melalui usaha kelompok ya. Oke. Jadi konsep organisasi seperti itu ya. Kalian juga saya yakin sudah paham. Nah, komponen struktur organisasi itu ada berbagai jenis. Yang pertama itu, komponen yang pertama itu adalah kompleksitas. Jadi komponen ini dalam menyusun suatu organisasi itu mempertimbangkan tingkat di
diferensiasi yang ada dalam organisasi. Nah, termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja dalam suatu organisasi. Jadi disesuaikan dengan produknya. Bagaimana sih harusnya hierarki dalam organisasi itu? Apakah dibutuhkan skup yang besar, ataupun masih yang kecil juga masih bisa untuk tadi poinnya adalah ini supaya meminimalkan biaya aset. Karena salah satu aset itu kan human resources, salah satu yang aset juga atau aset fisik. Nah, itu salah satu contoh komponen dari kompleksitas. Lalu komponen kedua itu adalah formalitas. Jadi tingkat sejauh mana sih sebuah organisasi itu menyadarkan dirinya kepada peraturan atau prosedur untuk mengatur perilaku dari pegawainya. Apakah memang harus strict to the rule, apakah memang aturannya untuk menjaga kualitas bisa dibebasin, ataupun misalnya memang ada standar khususnya, itu formalitasnya seperti apa dalam suatu kegiatan supply chain management. Nah, terakhir adalah sentralisasi. Ini mempertimbangkan di mana letak atau pusat pengambilan keputusan. Misalnya harus terpusat, ataupun ada istilah lainnya adalah desentralisasi, artinya tidak terpusat. Jadi tiap bagian dalam suatu organisasi tersebut diberikan otonomisasi untuk mengambil keputusan. Oke. Nah, pertimbangan struktur organisasi lainnya adalah yang harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Yang pertama ini, yang tadi saya bahas ya, fragmentasi organisasi. Nah, di dalamnya itu setiap perusahaan memiliki 3 fungsi utama. Oke. Jadi 3 fungsi utama perusahaan itu ada 3. Yang pertama finance, keuangan, lalu bagian operasi, dan tentu saja bagian pemasaran. Nah, ini adalah 3 poin utama dalam manajemen. Jadi misalkan kalian mau bisnis atau berusaha, makanya rata-rata dibutuhkannya biasanya 3 orang ataupun misalnya 2 orang. Nah, itu biasanya terbagi dalam bagian ini. Yang satu bagian keuangan, yang satu bagian operasi atau bagian pemasaran. Lalu bagaimana sih pemasaran bertanggung jawab untuk memaksimalkan pendapatan kan? Lalu kalau misalnya operasi itu bertanggung jawab untuk memproduksi biaya atau memproduksi barang dengan biaya rendah. Nah, setelah bagian keuangan itu bertanggung jawab memaksimalkan perputaran investasi perusahaan. Nah, makanya kalau beberapa startup biasanya dimulai dengan 2 orang atau biasanya 3 orang. Biasanya bagian operasi, satu lagi mencakup pemasaran, satu hal lagi dikerjakan berdua. Nah, dalam menjalankan tanggung jawabnya, setiap bagian ini memerlukan transportasi dan juga organisasi logistik perusahaan. Jadi tiap hal itu pasti ada supply chain management, ada rantai pasokan yang menyediakan fungsi-fungsi keperluan dari tadi keuangan, baik itu operasi ataupun bagian pemasaran. Oke. Nah, yang kedua yang harus dipertimbangkan selain tadi ya fragmentasi, itu adalah namanya manajemen logistik. Jadi harus mampu menciptakan keseimbangan dari segala kegiatan di dalam aktivitas perusahaan. Oke. Jadi dalam suatu organisasi, nah komponennya ada kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi. Nah, yang harus dipertimbangkan strukturnya seperti apa ini, fragmentasinya, lalu manajemennya mau seperti apa, mau alur manajemennya itu mau seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari organisasi perusahaan dengan kegiatan ada logistik di dalamnya. Misalnya ini presiden ya, contohnya presiden atau pemimpin, direktur apalah. Nah, terbagi menjadi 3, bagian marketing, to finance, bagian operation. Nah, ini marketing tanggung jawabnya ini penjualan, iklan, pelayanan konsumen, dan lain sebagainya. Lalu finance untuk biaya pergundangan, lalu proses ROI, operation, barang setengah jadi, penjadwalan, lalu lintas, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan-kegiatannya ini tujuannya apa? Supaya marketing, persediaannya besar, atau pengantarannya order dan tinggi tingkat pelayanannya saling berhubungan. Nah, ini SOP-nya secara umum main dari suatu organisasi biasa ini. Lalu di sini ada cabang-cabang lainnya
ini cabang-cabang di bawahnya, tapi secara umum tanggung jawabnya ini. Lalu yang memotivasi atau hal-hal yang driven, yang dituju, yang jadi tujuan dari tiap divisinya atau departemennya, tiap staffnya adalah ini dimotivasi. Oke. Nah, pilihan penentuan organisasi itu biasanya menjadi ada 3 hal ya. Yang pertama ada organisasi formal, lalu ada organisasi informal, yang terakhir adalah organisasi semi formal. Itu tergantung dari bagaimana sih penentuan dari yang tadi, dari yang ini, manajemen dan fragmentasi organisasinya. Nah, organisasi informal itu seperti apa sih? Itu adalah beberapa organisasi yang tidak didasarkan pada struktur organisasi secara formal. Kalau misalnya sekarang rata-rata korporat kan selalu formal. Nah, informal biasanya kalau misalnya skupnya masih kecil ataupun kalian misalnya uh, berbisnis sama teman, itu kan termasuk organisasi informal. Biasanya sifatnya itu terdiri dari hubungan pribadi, biasanya terdiri dari hubungan-hubungan pribadi dan jalur-jalur komunikasi, dan hanya berusaha mencapai koordinasi yang baik. Biasanya skupnya kecil, informal itu bisa juga besar termasuk informal, tapi rata-rata digunakan dalam skup yang kecil karena tujuannya itu adalah untuk mencapai koordinasi yang baik dulu antar pengendalian dan juga antar dari dan perencanaan. Nah, lalu kalau misalnya organisasi semi formal itu organisasi yang merupakan bagian terpisah dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Lalu kegiatan logistiknya itu biasanya dilakukan dengan membagi tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Misalnya, saya beri contoh di sini pembelian dan manajemen material yang ditangani oleh bagian produksi. Lalu misalnya manajemen persediaan yang ditangani oleh bagian keuangan. Lalu pergudangan yang dilakukan oleh uh, bagian pemasaran. Kan ini nggak nyambung ya, tapi kadang di organisasi semi formal yang tidak ada tulisan tupoksinya misalnya, itu masih dilakukan. Pembelian dan manajemen ditangani oleh bagian produksi atau bagian yang tidak ditulis secara formal. Nah, sehingga setiap bagian mempunyai sub-sub bagian logistik. Oke, sub-sub bagian logistik. Seperti ya, kalau formal kalian sudah tahu lah. Yang inilah, formal kan seperti ini. Kalau subformal ada kegiatan yang tidak tertulis. Nah, itu maksudnya seperti itu. Supaya ini, untuk mencapai informal itu, untuk mencapai ini, koordinasi yang baik antar pengendali perencanaan. Nah, ini contoh dari organisasi semi formal. Misalnya ini ya, ini tadi ya, contohnya presiden tadi. Lalu pemasaran, lalu lintasnya dilakukan oleh ini, ini lalu keuangan, manage juga manajemen persediaan. Kan harusnya bisa sama di staffing yang lain, tapi kalau misalnya cuma 3 bagian, bisa melakukan extra job. Lalu quality management dan pembelian dan manajemen bahan baku. Oke, karena ini tidak ada bagian, contohnya nggak ada bagian purchasing misalnya, atau bagian hal yang memang diperlukan, tapi nggak ada, jadi mereka double job. Karena seperti itu ya. Oke, nah organisasi formal itu mengidentifikasi pembagian kerja dan manajer bawahannya itu dalam tingkat manajemen. Jadi organisasi logistiknya itu garisnya jelas, karena memiliki wewenang dan tanggung jawab yang ditentukan dalam suatu organisasi. Saya yakin ini kalian sudah sering alami ya. Jadi perbedaannya kalau formal itu saklek, gak boleh diapa-apain. Kalau misalnya ada tadi perubahan tadi, hal-hal yang memang tidak bisa, yang harus dilakukan yang lain, berarti mereka harus membuat departemen atau bagian lain. Nah, kalau semi formal ya fleksibel seperti tadi. Kalau informal lebih fleksibel lagi. Oke, nah ini contoh organisasi formal. Ini nggak
sudah jelas gitu. Jadi tadi kan cuma ada 3 bagian ya. Ini CEO misalnya contohnya. Lalu ini direktur keuangan, lalu bagian operasi. Nah, tadi ada bagian pemasaran saja kan, karena inti tiga dari kegiatan manajemen. Nah, tadi ternyata untuk kegiatan pengadaannya kan sebelumnya, misal pengadaan dilakukan oleh bagian pemasaran, tapi karena kita buat sub baru, karena kita membuat organisasi formal, makanya dibuat bagian logistik. Di sana mengurus bagian pengadaan, lalu pergudangan juga sama logistik, order, lalu hingga ke penjadwalan dan persediaan barang serta produksi. Oke, itu ya perbedaannya. Nah, orientasi organisasi, jadi orientasi organisasi itu merupakan tujuan, pencapaian tujuan perusahaan itu sangat bergantung pada strategi yang dijalankan. Nah, strategi itu menciptakan arah terpadu untuk suatu organisasi itu membuat berbagai jenis misi-misi atau sasaran-sasaran ya. Jadi misi-misi atau sasaran-sasaran. Nah, strategi itu menuntut penyebaran sumber daya tadi, ya, baik itu dilakukan secara informal, semi formal ataupun formal untuk menuju pada sasaran-sasaran atau misi-misi dalam suatu bisnis atau organisasi. Nah, metode pendekatan untuk penentuan strategi itu tidak menjamin memberikan hasil paling baik untuk semua organisasi dalam segala situasi. Nah, makanya dibutuhkan pengelolaan supply chain management yang baik. Ini contoh dari diagram strategi organisasi ya. Jadi kalau misalnya hubungan antara strategi organisasi dan kaitannya dengan informasi serta pasar. Oke. Jadi strategi itu bisa kita dapatkan dari klien ataupun dari bagian feedback dari customer. Lalu kalau strategi pasar, bagian yang tadi ya, strategi dari pasar. Ini diagram ini nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya di rangkuman yang saya susun di e-learning. Tujuan dari pembuatan strategi itu ya, tadi kan udah dijelaskan bahwasannya untuk membuat organisasi, lihat dulu produknya seperti apa. Lalu misalkan apakah memang sumber daya cukup atau tidak. Lalu setelah itu menentukan organisasinya mau seperti apa sih, apakah informal, semi formal atau formal. Nah, tujuan setelah itu kita membuat beberapa strategi. Nah, tujuan untuk mencapai efisiensi yang maksimum itu di dalam perpindahan barang dari bahan baku ke proses menjadi bahan jadi itu merupakan suatu disebut strategi proses. Nah, di desain organisasi akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kenaikan biaya. Nah, kegiatan tersebut seperti misalnya pembelian, lalu penjadwalan produksi, kemudian persediaan, transportasi, dan proses order akan digabungkan serta dikelola bersama-sama dalam suatu organisasi yang tadi yang kita bahas ya. Nah, kalau misalnya strategi pasar, itu merupakan, sebentar, saya takut terlalu cepat ngejelasinnya. Nah, ini kan tadi bahas orientasi organisasi ya. Nah, setelah membuat atau menentukan orientasi dari organisasi, nah kita membuat strategi. Nah, strategi itu ada 3 hal dalam manajemen operasi ataupun dalam supply chain pada khususnya. Nah, strategi yang pertama itu strategi proses, lalu strategi informasi, yang ketiga itu adalah strategi pasar. Nah, kalau strategi proses itu tujuannya itu untuk mencapai efisiensi yang maksimum di dalam perpindahan barang dari bahan baku ke dalam proses produksi menjadi bahan jadi. Jadi fokusnya itu untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kenaikan biaya gitu. Jadi didesain untuk supaya kegiatannya itu bisa dikelola secara bersama-sama. Oke.
Jadi proses, strategi adalah kita bisa memaksimalkan organisasi. Jadi prosesnya itu, organisasinya itu bisa optimal dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, strategi yang kedua itu adalah strategi pasar. Jadi orientasinya itu adalah pada pelayanan konsumen. Nah, bagian penjualan dan logistik akan dikoordinasikan secara bersama-sama. Poinnya itu kalau misalkan strategi pasar. Lalu struktur organisasi itu dibentuk dengan kegiatan-kegiatan untuk melakukan pelayanan kepada konsumen. Nah, struktur organisasi itu dibentuk mulai dari jangkauan rentang bisnis unit, dari yang terkecil ya, dari yang unit hingga kepada tingkat pelayanan konsumen. Ini kalau misalnya strategi pasar. Nah, yang terakhir ada yang namanya strategi informasi. Nah, strategi ini merupakan strategi yang berupaya untuk mempunyai jaringan kerja yang baik dengan dealer dan distributor. Nah, koordinasinya itu dilakukan oleh bagian logistik ya, kegiatan logistik melalui jaringan kerja secara kunci atau menjadi sebuah strukturnya itu seperti tentang fungsi dan divisinya itu sangat kecil skupnya. Kira-kira seperti itu. Nah, tiga strategi ini nanti kalian bisa lebih jelas dilihat, dibaca di rangkuman yang terbuat ya di situ ada. Nah, dari tiga strategi yang tadi, ini sebenarnya sempat kita bahas sih di sebelumnya. Kalau kalian tidak familiar, ini ada sama, ini cuma perbedaan bahasa aja. Kalau kalian ingat ada strategi biaya, cost, ada proses, ada juga ini informasi, ada responsiveness. Ingat nggak di manajemen operasi minggu lalu? Ini dari berbagai, ini yang sumber bahasanya. Jadi ada cost, sebenarnya kalau kalian, terus ada biaya, lalu pasar. Ini merupakan strategi yang mirip dengan yang ini. Penjabaran deskripsinya mirip. Nanti coba kalian baca di rangkumannya. Saya ingat saya dibuat sih. Jadi tujuannya mirip. Coba dibandingkan saja. Oke. Udah enak kepala saya, nggak penasaran lagi. Nah, bagian terakhir dari sharing kita kali ini adalah ini. Bagian dari organisasi manajemen logistik. Nah, ini saya rasa ini yang mau saya highlight agak penting. Nah, ini bagian dari ini perbedaan antara manajemen logistik atau manajemen supply ya, itu terbagi menjadi dua pembagian organisasi itu. Yang pertama itu organisasinya sentralistik atau terpusat. Nah, yang kedua itu organisasinya itu desentralistik atau tidak terpusat. Nah, kalau sentralistik itu merupakan strukturnya itu pengambilan keputusannya itu biasanya terpusat, nggak harus dari atas ke bawah ya, diagramnya itu nggak, misalnya nggak gini gitu, apabila ada gambar-gambar gitu, tapi lebih kepada ya semuanya itu di pusat. Kalau pusat belum ada jawaban atau belum ada keputusan, maka nggak bisa ngapa-ngapain, misal gitu. Biasanya yang kayak gini pada proses supply chain, biasanya keuangan atau bagian perlunya itu financing, karena memang nggak bisa, agak susah kalau di desentralisasi. Nah, itu menyangkut dengan trust seseorang, biasanya begitu. Nah, wewenang dan tanggung jawabnya itu memenuhi kebutuhan logistik, biasanya itu wewenangnya itu pada pimpinan puncak. Jadi yang bawah-bawahnya itu nggak boleh ngambil keputusan. Nah, sementara kalau misalnya desentralisasi atau tidak terpusat ya, itu merupakan struktur yang menggambarkan pengambilan keputusannya itu dilakukan dengan pendelegasian kepada departemen atau divisi-divisi terkait. Nah, tanggung jawabnya juga serta wewenangnya memenuhi kebutuhan logistik organisasi adalah departemen dan divisi yang dituju. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa, saya ada contohnya nggak? Nggak saya gambarkan. Jadi
biar ke gambar. Ini masih ini. Biar ke gambar. Oh, ini ada gambar. Nah, jadi biar ke gambar sama kalian, perbedaan decentralized organization itu misalnya, nah misalnya nodes kayak gini deh. Jadi kalau misalnya adanya contohnya yang cryptocurrency, nggak apa-apa lah. Jadi kalau misalnya ini di bagian ini, nah kalau misalnya terpusat kan berarti satu ke atas itu, ataupun gambar yang di kiri ini. Nah ini misalnya ke atas, jadi level manajemen ke bawah itu ke atas. Nah kalau desentralisasi, biasanya nanti tiap subdivisi boleh mengambil kebocoran sub bagian. Kelebihannya, jika melakukan desentralisasi itu, eksekusinya itu akan lebih cepat dan penyampaian keinginan pada konsumen itu ataupun pesanan konsumen itu bisa lebih cepat. Lalu fleksibilitas dan responnya itu bisa lebih baik bagi perusahaan. Ini menurut Lin Luby dan Wang serta Rinaldo dalam bukunya. Nah ini perbedaannya ya antara centralized dengan decentralized organization. Yang pertama, kalau misal cost efisiensi, jadi cost-nya itu lebih mudah. Sementara kalau misalnya decentralized itu agak mahal karena kita harus set up beberapa hal. Lalu knowledge gain by employee, jadi semua keputusan atau pengetahuan itu dipegang oleh satu yang melakukan pertimbangan itu cukup satu employee. Nah, kalau misalnya decentralized itu faster order execution, lalu flexibility and quick response karena tadi bisa cepat dan nggak nunggu birokrasi. Tapi tantangannya itu yang pertama, kalau misalnya dilakukan secara sentralisasi, lack of top management and difficulty in decision making. Jadi pada proses keputusan itu perlu rapat, dan juga kadang top manajemen kan tidak tahu kondisi di bawahnya gitu, jadi nunggu laporan dulu. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua itu adalah gagal atau failure of quick response to customer and condition. Berhati-hati itu baik, tapi kadang-kadang kan kalau misalnya customer ada komplain sesuatu harusnya lama atau dari yang diinginkan bisa menunggu berhari-hari misalnya, itu contoh dari tantangan-tantangan pada organisasi sentralisasi. Lalu kalau misalnya desentralisasi, tantangannya itu adalah incapable of achieving economic of scale. Lalu yang kedua, excess inventory. Yang ketiga itu cost and time involved with keeping technology up to date. Jadi yang pertama, kalau saya bahas adalah incapable of achieving economic scale. Karena sifatnya buru-buru harus diminta cepat, jadi skalabilitas ekonominya rendah. Ini bisa dicontohin pada startup ya, misalkan contoh startup itu kan mereka dituntut harus cepat, tapi makanya mereka agak susah untuk lepas dari konsep namanya bakar uang kan. Pertama mereka promosi banyak-banyak, udah kebiasaan dari situ karena harus cepat. Kalau ini saingan customer kita diambil saingan, dia harus banyak promosi contohnya gitu. Lalu kalau misalnya ini excess inventory ya, jadi inventory-nya itu bisa tidak, ataupun barang-barangnya itu bisa tidak terkelola dengan baik karena misalkan terlalu cepat diambil keputusan ternyata ada barang berlebih ataupun ada barang yang kurang. Nah yang ketiga yang terakhir adalah biaya dan waktu yang dibutuhkan ketika melakukan respon-respon yang sangat cepat itu. Misal teknologinya itu harus selalu up to date pada kaitannya dengan organisasi yang sifatnya desentralisasi. Oke. Nah ini saya ambil contoh biar nggak kalian kegambar. Misalnya ini ada saya contoh IKEA. IKEA itu kan perusahaan dari Swiss ya kalau nggak salah. Betul ya? Betul nggak sih? Switzerland, bener kan? Nah kalau IKEA itu memang perusahaan dari sana, tapi mereka nggak bikin. Belgia, Pak. Hah? Nigeria? Belgia. Masa Nigeria? Oh ya, Swedia. Swedia.
Sweden ya, oke, Sweden. Oke, nah kalau IKEA itu misalnya perusahaan dari sana, tapi mereka kan nggak semua bikin dari sana gitu eh, produknya. Bahkan ada beberapa yang dibuat di China misalkan, ataupun yang produksinya di Indonesia misalkan, karena lebih efisien dibuat di Indonesia. Jadi sifatnya mereka cuman misalkan kalau misalnya di sini ada anak IT, jadi cuma open source desainnya doang, desainnya dari IKEA lalu dikirim misalnya ke Indonesia nih desainnya kayak gini, harga HPP-nya sekian, atur aja lah gitu. Kalau misalnya ke Cina, ini nih bikinnya kayak gini, atau dijual di sana, jual desain, jadi nggak terpusat. Penjualan juga nggak diatur sama IKEA-nya, itu yang saya ketahui dari IKEA. Jadi dari dari bagian produksi, misalkan dari bagian desain, terus dikirim ke bagian daerah-daerah yang mereka tuju, misalnya Indonesia ataupun di negara lain atau kota-kota lain. Jadi lebih ke lokal. Akhirnya kita sampai ke customer. Jadi keputusan mau desainnya seperti apa itu ditentukan oleh otonomi dari daerah tersebut. Nah, contoh lain yang sering menggunakan sistem desentralisasi itu adalah misalnya bagian ini Johnson Johnson, Nestle, perusahaan-perusahaan seperti itu biasanya desentralisasi. Kayak misalnya kita sabun cuci muka ternyata bikinnya di Thailand misalnya, dikirim ke sini. Nah, itu contoh-contoh dari yang lain. Customer healthcare juga termasuk. Farmasi juga termasuk. Jadi resepnya aja dikirimin, lalu dikirimnya kayak kemarin juga yang uh, apa corona kemarin yang antivirus, bukan antivirus namanya apa sih? Vaksin, Pak. Vaksin. Vaksin. Vaksin kan ya vaksin kan kemarin berebut ya. Jadi hak dari mana minta dibikinnya di Indonesia. Nah, itu kan biasanya dikasih resepnya aja. Dibikinnya di Indonesia, nggak dari mana dia nggak dari Amerika. Nah, kalau obat-obatnya yang seperti itu kan biasanya obat-obat uh, yang tidak legal sih kalau misalnya dikirimnya seperti itu ya. Nah, lalu misalnya medical device juga sama, itu tinggal ngasih resep-resepnya seperti itu. Nah, ini contoh dari desentralisasi dan sentralisasi ya secara umum. Kalau tersentral, kalian juga saya yakin sudah banyak sering mengalami.